Shalom, selamat pagi teman-teman dikasih Tuhan, khususnya kerabat BBL yang bersama-sama kita akan bertumbuh dalam firman Tuhan. Pagi ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran tentang pelepasan selama 15 menit ke depan. Jadi saat kita mendengar pelepasan, kita dapat menangkap satu makna yang mendalam bahwa ada sesuatu yang mengikat dalam diri orang tersebut. Dan kita pun juga sudah mendengar selama beberapa minggu ini bahwa penyebab atau yang membuat orang terikat atau terbelenggu adalah dosa. Dan dosa merupakan pintu masuk untuk si jahat bisa membelenggu manusia dan mengikatnya sedemikian rupa. Namun kita juga akan belajar ada penyebab atau yang menyebabkan manusia bukan hanya dosa, tapi ada juga yang menyebabkan manusia terbelenggu dan terikat, yaitu karena si jahat melihat ada potensi yang besar dalam diri orang tersebut. Karena jika tidak dibelenggu, tidak sedini mungkin orang tersebut, orang percaya tersebut dibelenggu, diikat atau dibinasakan, maka si jahat akan mengalami kesulitan di mana kekuasaannya, wilayah, otoritasnya menjadi hilang atau berkurang dan sebagainya. Dan kita bisa lihat kondisi hal tersebut mengenai orang-orang yang dibelenggu, yaitu orang-orang yang di Gerasa. Nah, di Gerasa adalah satu tempat di mana kita melihat perikop firman Tuhan yang begitu luar biasa di Markus 5 ya, bahwa ada satu peristiwa di mana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi menyeberang ke Gerasa. Karena Tuhan Yesus melihat ada orang yang terbelenggu, bahkan orang itu sejak sudah lama sekali mereka diasingkan di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi, bahkan di firman Tuhan katakan rantai pun tidak sanggup untuk membelenggu orang gila, dikatakan orang yang disisihkan, dibuang. Nah, di situ kita melihat bahwa untuk mengikat orang itu, si jahat perlu membelenggu orang itu dengan satu legion. Satu legion dikatakan oleh 6.000, oleh pasukan Romawi itu ada 6.000 pasukan ya yang membelenggu untuk orang di Gerasa itu. Kenapa sampai demikian? Ternyata pada akhir kalau Bapak Ibu nanti baca, begitu luar biasa kisah itu. Bahkan di Gerasa itu orang itu sampai 6.000 legion, karena begitu seorang pemimpin, begitu orang percaya itu dibebaskan, dilepaskan dari belenggu itu, dan Tuhan Yesus melihat hal itu bahwa dampaknya luar biasa. Ada satu dekapolis, satu kedekapolis itu 10 provinsi di Yunani yang didirikan oleh Alexander pada tahun 323 Masehi di timur laut Galilea. Si jahat mengalami kesulitan. Si iblis bukan hanya ingin berusaha untuk mengikat, membelenggu, tapi berusaha untuk membinasakan dia. Dan Tuhan membebaskan pemimpin itu pada waktu berjumpa dengan dia. Nah, dari situlah kita bisa melihat bahwa manusia waktu dibebaskan, dilepaskan dari semua keterikatan belenggu dari dosa, maka akan ada dampak yang besar, yang luar biasa yang kita bisa rasakan bahwa si jahat mengalami kerepotan, mengalami kesulitan untuk mengikat, bahkan wilayah kekuasaan akan menjadi berkurang dan hilang. Nah, kita juga mengetahui bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, orang yang terikat pun dapat terikat ketiga hal tersebut, baik roh maupun jiwa maupun tubuhnya. Namun pada saat kita lahir baru, firman Tuhan katakan roh kita terpisah dengan jiwa kita. Itu dikatakan di Ibrani 4 ayat 12, dikatakan sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Artinya roh kita terlepas, merdeka dari ikatan ataupun belenggu dosa yang selama ini mengikat atau membelenggunya. Roh kita sudah sempurna karena roh kita menjadi satu dengan roh Kristus, dan kita saat itu juga firman Tuhan katakan kita menjadi ciptaan yang baru. Namun jiwa kita belum, sedang dalam proses, dan jiwa kita dalam proses menuju merdeka, sehingga kehidupannya masih belum mengalami terobosan, breakthrough. Oleh karena itu firman Tuhan katakan sekali lagi, perlu pikiran kita diselaraskan dengan firman Tuhan, seperti yang kita juga dapatkan di Roma 12 ayat 2, dikatakan bahwa supaya kita berubah oleh pemboran budi kita, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
Karena jika tidak diselarkan dengan firman Tuhan, roh kita yang walaupun roh kita sudah menjadi baru, jiwa kita yang lama selalu berusaha menguasai kehidupan kita orang-orang percaya, selalu berusaha menguasai roh yang sudah baru itu. Namun kita harus mengetahui kebenaran seperti di Yohanes 8:32. Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman itu berkata bahwa memerdekakan. Memerdekakan dari apa? Dari belenggu apapun, dari ikatan apapun, baik roh, jiwa, dan tubuh kita. Nah, semuanya itu berjalan saat kita mengubah pola pikir kita dan mempercayainya sesuai firman Tuhan. Maka kalau kita tidak melakukan itu, jangan heran jika kita melihat kehidupan seseorang yang katanya sudah lahir baru, namun dalam kehidupannya sehari-hari tidak mencerminkan kehidupan yang baru tersebut dan tidak memanifestasikan kerajaan Allah. Bahkan kehidupannya menjadi batu sandungan. Tanpa lahir baru, kita harus tahu kita tidak memiliki akses kepada Allah. Tanpa memperbaharui akal budi, kita juga tidak akan mengetahui identitas kita di dalam Kristus. Dan kita tidak akan dapat menyadari bahwa roh yang berkuasa itu, roh yang hebat itu, roh yang dahsyat itu, yang penuh kuasa itu ada di dalam diri kita. Bahkan dikatakan roh yang di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sehingga orang itu dapat hidup dalam segala kelimpahan, namun karena tidak menyadarinya, tidak memiliki identitas yang benar itu, hidup dalam segala kesulitan, kesusahan, ya. Dan bahkan dikatakan hidupannya seperti hidup dalam lingkaran setan, ya. Namun saat kita memiliki akses, kita memiliki perjanjian dengan Allah, sehingga kita hanya butuh memperbaharui pikiran kita, menyelaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga saat masalah datang, tantangan datang, bahkan badai mengecekam, kita tidak lagi berteriak-teriak ketakutan, bersungut-sungut, apalagi meninggalkan Tuhan. Namun kita bisa dengan gagah berani, kita bisa dengan otoritas yang Tuhan berikan, dengan kuasa yang Tuhan sudah nyatakan bagi dalam kehidupan kita menolaknya dengan firman Tuhan, sehingga segala tipu daya iblis, ya, kita dapat bisa mengusirnya. Segala intimidasi dalam pikiran kita dengan otoritas firman Tuhan juga kita bisa mengusirnya. Dan sebagai orang percaya kita akan mampu melewati itu. Bahkan firman Tuhan katakan, sekalipun engkau melewati lembah bayang-bayang maut, kita tidak takut. Karena apa? Karena gada dan tongkatnya itu yang selalu memberikan kehiburan, memberikan keamanan, kedamaian bagi hidup kita. Seperti dikatakan di Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sehingga kita dapat berjalan dengan langkah yang tegap, ya, menghadapi semua lawan kita, yaitu si jahat. Bahkan Pemazmur ayat 27 dan pasal 27 ayat 6 dikatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku menghadapi musuhku sekeliling aku, dan kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa jika hidup kita mau dilepaskan atau dibebaskan dari belenggu dosa, dari masalah apapun, dari belenggu apapun, dan bahkan pada saat ini kita menghadapi hal-hal yang tidak seharusnya kita terima sebagai orang percaya, maka Tuhan mengajak kita untuk apa? Untuk datang kepadanya, membuka hati, mengizinkan Dia bertata dalam kehidupan kita, menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kita, sehingga kita memiliki kehidupan seperti apa yang sudah Tuhan rencanakan, siapkan. Bahkan kehidupan kita seperti janji Tuhan di Yeremia 29:11 bahwa ada masa depan yang gilang gemilang, yang penuh harapan, dan kita bisa melihat, Tuhan bisa mempercayakan pada waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, roh kita sempurna, jiwa kita diperbaharui, dan maka kehidupan tubuh kita akan mengikuti sebagai orang percaya, dan orang akan datang melihat ada apa dengan orang itu, ada apa yang menyebabkan mereka bisa berubah sedemikian rupa. Sebagaimana tadi saya gambarkan kisah di orang di Gerasa itu,
pada waktu orang Gerasa dibebaskan, satu kota, yaitu satu kota Dekapolis, 10 provinsi itu mengalami revival yang begitu luar biasa. Dan banyak orang-orang percaya yang datang, yang belum percaya menjadi percaya. Maka kita bisa melihat bahwa baik pemimpin kerajaan sorga maupun kerajaan kegelapan, terjadi perperangan yang begitu besar dengan kuasa kegelapan. Dan kita melihat bagaimana kesaksian banyak pemimpin yang luar biasa. Awalnya hampir mati, awalnya terbelenggu, hampir digugurkan, dan sebagainya. Si jahat sudah bisa membaca, dan walaupun dia tidak dengan pasti mengira-ngira bahwa melewat orang tuanya, lewat situasi sekelilingnya, lewat apapun, membuat anak itu iblis berusaha menggagalkan, mengacaukan dari sejak awal. Dan kita bersyukur, firman Tuhan katakan, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkanmu, sekali-kali aku tidak akan membiarkan kau berjalan sendiri. Dan kasih Tuhan yang begitu besar, yang membebaskan seorang pemimpin, seorang orang yang mengalami hal-hal yang tidak baik. Tuhan dari jauh bisa melihat, ya, walaupun melalui perjalanan yang begitu hebat untuk menyeberang, mencari kita, mencari orang-orang yang terbelenggu, supaya mereka mengalami breakthrough, mengalami kelepasan, dan kita akan melihat dampaknya, pemimpin-pemimpin besar di kemudian hari. Dan waktu setan sekali lagi dibebaskan, dihancurkan, dihalau segala kekuasaannya, kita bisa mengalami hal-hal yang dahsyat seperti yang Tuhan janjikan. Jadi firman Tuhan katakan bahwa kita tidak lagi hanya sekedar untuk ikut BBL, ikut DI atau pemuritan, tapi lewat kita menghidupi firman-Nya, yang apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, maka kita mengalami restorasi Tuhan berikan buat kita seperti yang Dia janjikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi mari kita melihat bahwa pembelajaran yang paling penting dalam firman Tuhan, seseorang mengalami pembebasan, ya, pelepasan dari hal-hal yang belenggu. Jangan izinkan apapun, sekecil apapun pintu masuk yang membuat iblis kembali setelah mereka diusir. Kalau hidup kita, roh kita yang sudah sempurna, namun jiwa kita tidak diisi dengan firman Tuhan katakan, setelah dia pergi, maka dia melihat berkeliling tidak mendapatkan tempat. Lalu dia melihat, rumah itu kosong, tidak ada penghuninya. Maka dia mengajak 7 roh lain yang lebih jahat dan masuk kembali ke rumah yang kosong itu, dan kehidupan orang itu menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Kita bukan orang bodoh, kita bukan orang-orang yang tidak mengerti kasih Tuhan yang telah dinyatakan, namun kita adalah orang-orang yang bijak, mau hidup bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita menghidupi firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita mengalami apa yang Tuhan janjikan.